Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Naufal Misbahuddin dengan nomor induk mahasiswa 201190097 akan mempresentasikan tentang sosiologi dan antropologi. Di sini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama, pengertian partisipasi. Untuk yang kedua, keadaan dan permasalahan pendidikan. Untuk poin yang pertama, partisipasi diambil dari bahasa Inggris participation, yang artinya kegiatan membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dari kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan bukan hanya perihal mendidik anak, tetapi banyak hal dan hubungan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Partisipasi masyarakat menurut pandangan saya dalam pendidikan serasa kurang ya, karena mungkin dilihat dari berbagai macam hal, dari segi infrastruktur mungkin, dari segi SDM juga bisa, dari segi apapun bisa dilihat ya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam belajar dalam pendidikan. Untuk permasalahan sendiri, permasalahan keadaan dan permasalahan pendidikan. Untuk keadaan pendidikan di Indonesia, saya rasa sangat jauh dari pendidikan di luar sana, di luar negeri mungkin. Karena menurut indeks internasional, pendidikan kita itu jauh di bawah standar ya. Mungkin ada beberapa faktor, bisa kalian cari sendiri kenapa kok bisa menyebabkan demikian. Untuk permasalahan sendiri, di sini saya hanya merinci 5 hal. Yang pertama, kurang ratanya pelayanan pendidikan. Yang kedua, kurangnya infrastruktur dalam pengembangan pendidikan. Yang ketiga, belum efisien dan ekonomisnya sistem pendidikan. Yang keempat, belum kokohnya identitas dan kebanggaan nasional. Yang terakhir, belum tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin selanjutnya yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, partisipasi finansial yang diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat, termasuk juga orang tua secara kolektif, dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian beasiswa pendidikan. Kedua, partisipasi material yang diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Ketiga, partisipasi akademik yang ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Keempat, partisipasi kultural yang diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah, sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Kelima, partisipasi evaluatif yang diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya mengenai makalah yang telah kami diskusikan. Poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai
hubungan partisipasi masyarakat dengan pendidikan. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah hubungan masyarakat itu sering dikenal dengan istilah term humas, di mana term humas ini memiliki peran yang strategis dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Nah, masyarakat atau term humas yang dimaksud di sini adalah orang tua murid atau masyarakat dan pihak-pihak yang berada di sekitar lingkungan sekolah atau madrasah. Kemudian, kedudukan dari humas atau masyarakat ini juga dinilai sangat penting, sebab dengan kehadirannya, kesuksesan dan keberhasilan dari sebuah institusi atau lembaga pendidikan itu dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Maka sering dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, maka akan memberikan pula pengaruh keberhasilan pengembangan dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, pencapaian target kurikulum hanya merupakan salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penentuan kualitas pendidikan, karena berdasarkan kenyataannya, pelibatan berbagai pihak terkait itulah yang mutlak untuk diperlukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Itulah mengapa keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan bukan hanya sekedar harapan, tetapi merupakan suatu tuntutan yang mendesak yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang ada di lapangan. Perlu diketahui juga bahwa dengan derasnya arus globalisasi sekarang ini, maka pengembangan lembaga pendidikan Islam juga perlu mengantisipasi berbagai hal. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu perlunya internasionalisasi pendidikan Islam. Yang kedua, perlunya manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, perlunya manajemen pendidikan Islam secara terpadu antara pendidikan formal dan non-formal, keterpaduan antara riset, pengajaran, dan pelayanan. Yang keempat, perlunya mengembangkan keterampilan terjual, dalam arti mampu menciptakan dan menawarkan jenis pelatihan dan konsultasi yang sangat diperlukan oleh institusi-institusi terkait, user atau para pengguna lulusan atau stakeholders pada umumnya. Yang kelima, perlunya komersialisasi riset, dalam arti untuk menghimpun sumber daya yang ada guna kepentingan masyarakat. Yang keenam, agar lembaga pendidikan Islam mampu memacu dan memasuki abad persaingan yang semakin ketat, maka perlu mengembangkan program khusus atau spesifik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dari uraian-uraian tadi mengenai hubungan partisipasi masyarakat dengan peningkatan mutu pendidikan, ini memang sudah cukup jelas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang berlaku pula dalam hal biaya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai poin hubungan masyarakat dengan pendidikan, hubungan partisipasi masyarakat dengan pendidikan, dan juga penjelasan-penjelasan dari rekan saya pada poin-poin sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian presentasi dari kami. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.